Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Ervana Griselda Azadjanitra dengan NIM G002354 SG18 Kedokteran 2023. Kali ini aku akan sedikit mereview materi anatomi tentang sistem kardiorespirasi. Nantinya, aku akan membahas tentang faring, jantung, diafragma, dan juga mediastinum. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu faring. Jadi, apa itu faring? Faring ini merupakan saluran yang panjangnya 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring ini merupakan saluran bersama udara dan makanan. Oleh karena itu, kita dapat menghirup udara untuk bernafas melalui mulut, karena dia akan melewati faring ini. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 bagian atau regio, berdasarkan hubungannya dengan struktur pada bagian depannya atau anterior. Nah, struktur ini ada apa aja? Dia ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Oke, kita lanjut ke nasofaring. Jadi, nasofaring ini letak skeletopisnya setinggi vertebra cervicalis 1-2. Dia memiliki fungsi respirasi. Nasofaring ini letaknya di posterior cavum nasi. Nah, nasofaring dan cavum nasi ini dihubungkan oleh coana. Lalu ada beberapa bangunan penting pada nasofaring seperti opte, tonsilla pharyngea, dan juga torus tubarius, lalu ada recessus pharyngeus. Opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica telinga. Lalu untuk tonsilla pharyngea atau adenoidea, ini tuh letaknya di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Tonsilla pharyngea ini bisa membesar, dan pembesaran dari tonsil pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid, yang bisa menyebabkan obstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah kita. Tonsil pharyngealis ini lebih banyak terlihat pada anak-anak karena seiring kita bertumbuh dan memasuki masa pubertas, tonsil ini akan mengecil. Lalu ada torus tubarius. Torus tubarius ini merupakan peninggian di bagian posterior dan superior dari opte. Lalu ada torus levatorius yang merupakan peninggian di bagian inferior opte. Nah, torus levatorius ini dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu untuk recessus pharyngeus, dia ini letaknya di dorsal dari torus tubarius dan memanjang ke atas sampai pada atap faring. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua yaitu orofaring. Jadi, dia ini letaknya setinggi vertebra cervicalis 2-3. Berbeda dengan nasofaring yang punya fungsi respirasi, kalau orofaring ini lebih berfokus ke fungsi pencernaan. Dia merupakan bagian faring yang letaknya tuh di belakang cavum oris. Oleh karena itu namanya orofaring karena berhubungan dengan oris. Nah, cavum oris dan orofaring ini dipisahkan oleh isthmus faucium. Sama, pada orofaring ini dia tuh punya beberapa bangunan penting. Yang pertama ada arcus palatoglossus. Jadi arcus palatoglossus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian anterior dari fossa tonsil. Lalu ada arcus palatopharyngeus, dia merupakan pelipatan mukosa di bagian posterior dari fossa tonsillaris. Habis itu ada fossa tonsillaris dan juga vallecula epiglottica. Fossa tonsillaris ini merupakan cekungan yang letaknya itu di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Lalu ada vallecula epiglottica. Dia tuh merupakan tempat tertampungnya atau menempelnya benda tumpul yang tidak sengaja tertelan. Selanjutnya ada bagian terakhir dari faring yaitu laryngofaring, yang tingginya itu setinggi vertebra cervicalis 3-5. Pada laryngofaring ini terdapat fossa piriformis dan adytus laryngis. Kalau fossa piriformis ini letaknya di bagian kanan dan kiri dari laryngofaring. Dia fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan.
kalau misalnya benda tumpul, tadi udah aku sebut, itu akan ditampung oleh valicula epiglottica pada bagian orofaring. Lalu ada adytus laringis. Jadi adytus laringis ini merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, letaknya itu pada dinding anterior dari laryngofaring. Begitu pembahasan untuk bagian faring. Kita lanjut ke bagian jantung. Jadi, jantung ini merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler yang fungsinya tuh memompa darah ke seluruh tubuh kita. Normalnya, jantung itu berdetak 60-100 kali per menit, yang artinya dalam sehari, jantung kita itu memompa darah atau berdetak sebanyak sekitar 100.000 kali. Nah, pada materi jantung, aku akan membahas struktur eksterna, interna, katup jantung, dan juga mekanisme kerja dari katup itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan bahas struktur eksterna terlebih dahulu. Jadi yang bisa dilihat di layar, ini gambar yang sebelah kiri itu adalah jantung dari tampak ventral, sedangkan yang kanan adalah tampak dorsal. Nah, setiap jantung ini kita bisa identifikasi bagian apex, basis, dan juga fasiesnya. Jantung ini punya 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, diafragmatica, dan juga pulmonalis. Basis jantung itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke bagian panggul kiri. Lalu kita akan bahas ketiga fasies jantung. Jadi kan tadi aku sudah sempat sebut kalau jantung itu punya 3 fasies. Jadi yang pertama adalah fasies sternocostalis. Dia tuh dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga atrium dextra, yang mana diantaranya itu ada sulcus atrioventricularis. Lalu pada pinggir kiri dari fasies sternocostalis itu juga ada auricula sinistra. Lalu fasies yang kedua adalah fasies diafragmatica. Dia dibentuk oleh ventriculus dextra dan juga sinistra, yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Dan dia ini menempel pada centrum tendineum dari diafragma, yang mana nanti aku akan bahas pada materi diafragma. Lalu, fasies yang ketiga adalah fasies pulmonalis. Fasies pulmonalis ini dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmosinistra dan juga atrium dextra untuk pulmodextra. Jadi, jantung itu punya 4 ruangan. Ada atrium dextra, atrium sinistra, ventriculus dextra, dan juga ventriculus sinistra. Nah, jantung ini juga punya struktur yang khas, yaitu auricula jantung. Auricula ini merupakan pelengkap atrium yang menonjol. Dia berasal dari sisa atrium kanan pada janin. Nah, fungsi auricula ini, dia tuh bisa meredakan tekanan tinggi di atrium dengan cara meningkatkan kapasitas atrium pada saat kita merasa stres. Permukaan dalamnya, seperti dinding anterior atrium, itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan dia tuh terlihat kasar. Nah, di permukaan luar jantung itu juga ada banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Contohnya adalah sulcus coronarius dan juga sulcus interventricularis anterior. Oke, kita next ke struktur interna dari jantung. Jadi yang pertama adalah atrium dextra. Atrium dextra ini terdiri dari satu ruang utama yang halus dan juga satu ruang yang kasar. Ruang yang halus ini bernama sinus venarum cavarum. Sedangkan yang kasar dia tuh terbentuk dari musculi pectinati pada bagian superior yang disebut auricula dextra. Nah, kedua ruangan ini yang bagian halus dan kasar itu dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan di luarnya itu dia akan membentuk suatu alur yang namanya sulcus terminalis. Lalu ada beberapa bagian dari atrium dextra yang khas. Ada auricula dextra, dia ini merupakan kantong otot yang bentuknya tuh kerucut kecil, yang tadi sebenarnya aku sudah sebut auricula. Dia merupakan proyeksi dari atrium dextra. Lalu ada septum interatrial. Jadi, septum interatrial ini memisahkan atrium kanan dan kiri. Pada saat kita masih fetus, di sekat ini tuh ada sebuah lubang yang namanya foramen ovale. Dan pada orang dewasa,
lubang ini akan mengalami obliterasi dan menjadi fossa ovalis. Selain itu, ada juga limbus fossa ovalis. Dia merupakan bagian tepi atau pinggir dari fossa ovalis. Nah, atrium dextra itu akan dihubungkan dengan ventriculus dextra melalui ostium atrioventricularis dextra. Dan dia akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Valva ini nantinya akan aku bahas pada bagian katup jantung. Nah, pada atrium dextra ini ada muara-muara pembuluh darah seperti vena cava superior yang melalui ostium vena cava superior. Lalu ada vena cava inferior yang melalui ostium vena cava inferior. Nah, pada ostium ini terdapat valvula vena cava inferior atau valvula Eustachii. Namun, katup ini tuh nggak bisa menutup ostium dengan sempurna. Habis itu ada sinus coronarius, dia melalui ostium sinus coronarii, dan dia terdapat valvula TBC. Nah, valvula TBC ini sama kayak valvula Eustachii, dia nggak bisa menutup ostium dengan sempurna. Lalu ada juga vena cordis minimae, dia melalui foramina venarum minimarum. Lalu selanjutnya ada ventriculus dextra. Jadi ventriculus dextra ini berbeda dengan atrium dextra yang ada ruangan halus dan kasar. Si ventriculus dextra ini dia hanya terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar dan dia tuh tersusun dari rigi-rigi yang menonjol, disebut trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu ada 3 jenis. Ada musculi papillaris yang melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Nah, sedangkan musculi papillaris ini di bagian puncaknya tuh dihubungkan melalui chorda tendinae ke cuspis valva tricuspidalis. Musculi papillaris ini dia tuh perannya penting dalam fungsi jantung normal. Dia membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventrikular. Dia menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dextra selama sistol atau ketika ventricle berkontraksi. Habis itu ada trabecula septomarginalis. Dia tuh merupakan struktur yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior dan dia hanya terdapat di ventricle kanan. Selanjutnya ada septum interventrikular. Dia merupakan sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Namanya juga interventrikular, berarti kan di antara ventrikel. Habis itu ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Dan dia itu dibatasin oleh valva trunci pulmonalis. Next ke atrium sinistra. Jadi, atrium sinistra ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga auricula sinistra. Lalu dia tuh ada suatu bangunan, satu lubang yang bernama ostium atrioventricularis sinistra yang menghubungkan dengan ventriculus sinistra. Nah, atrium sinistra ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior dan satu vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu struktur internal selanjutnya adalah ventriculus sinistra. Jadi ventriculus sinistra ini bagian ruangan jantung yang membentuk apex cordis dan dia memiliki miokard yang lebih tebal dibanding yang lain. Nah, miokardium ventrikel kiri ini lebih tebal dibanding kanan karena fungsinya tuh lebih besar. Dia memompa ke seluruh tubuh dan melawan tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke bagian katup jantung. Jadi katup jantung ini tuh ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis dan juga ada 2 katup semilunaris. Nah, katup atrioventricularis ini ada katup tricuspidalis dan juga bicuspidalis. Sedangkan 2 katup semilunaris ini ada katup pulmonal dan katup aorta. Lalu, bagaimana mekanisme kerja katup jantung? Jadi yang pertama, mekanisme katup atrioventrikular. Jadi ketika ventrikel kita relaksasi atau tekanan di dalam ventrikel rendah,
itu menyebabkan cuspis tergantung lemas. Lalu selanjutnya kedua valva atrioventricularis itu bakal terbuka. Karena katup ini terbuka, darah ini akan masuk ke dalam ventrikel. Ketika darah di ventrikel itu penuh, katup itu bakal terdorong aliran darah dan akhirnya bisa tertutup. Nah, ketika katup ini tertutup, chordae tendinae dan musculus papillaris itu akan menegang. Lalu bagaimana dengan mekanisme katup semilunar? Jadi yang pertama, katup pulmonal. Jadi selama sistol, tekanan aliran darah kita tuh akan mendorong katup ke atas, sehingga darah ini akan mengalir ke arteri pulmonal. Nah, kadang darah ini akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup itu udah terisi penuh, titik puncaknya bakal turun ke bawah, sehingga menutup katup pulmonal ini. Terus, bagaimana dengan katup aorta? Nah, katup aorta ini punya struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta, yang mana arteri koroner itu adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Dia letaknya di dalam sinus aorta. Nah, kita juga perlu ingat bahwa pengisian sinus tuh hanya terjadi pada akhir fase sistol atau kontraksi ventrikel. Jadi, aliran darah itu melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau fase ketika ventrikel itu relaksasi dan atrium kontraksi. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas diafragma. Jadi diafragma itu apa? Dia ini merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Nah, diafragma ini merupakan struktur yang mempunyai dua bagian. Ada pars muscularis di bagian perifer atau tepi-tepinya yang terdiri atas pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Dan juga ada centrum tendineum yang terletak di sentral atau tengahnya. Nah, masing-masing bagian dari diafragma ini dia tuh ada isinya. Jadi yang pertama dari pars muscularis, kan dia ada pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Pars sternalis ini ada trigonum sternocostal yang dilewati arteri dan vena epigastrika superior dan juga vasa limfatika. Lalu ada pars costalis, dia tuh bentuknya seperti kubah pada diafragma. Dan yang ketiga adalah pars lumbalis. Nah, pada pars lumbalis ini terdapat arcus lumbosacralis medialis dan juga arcus lumbosacralis lateralis. Nah, selanjutnya kita masuk ke centrum tendineum. Nah, ada apa aja di centrum tendineum? Dia ada hiatus aorticus yang tingginya tuh tinggi vertebra thoracica 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan juga hemiazygos. Lalu ada hiatus esophagus yang setinggi vertebra thoracica 10 dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esophagia, arteri gastrika sinistra, dan juga ada struktur lain. Lalu ada foramen vena cava morgagni yang setinggi vertebra thoracica 8. Dia dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dextra, dan juga vasa limfatika. Lalu ada trigonum sternocostal, dia dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Lalu, bagaimana neurovaskularisasi diafragma? Jadi, diafragma ini divaskularisasi oleh arteri phrenica inferior, superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, dan juga drainase vena yang paralel dengan arterinya. Lalu, diafragma ini diinervasi oleh nervus phrenicus. Begitu untuk materi diafragma. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu mediastinum. Jadi mediastinum itu apa? Dia itu merupakan sebuah ruangan pada kavitas thorakis di antara kedua kavitas pleura. Nah, pada mediastinum ini ada sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis yang merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus sternis sampai ke discus intervertebralis antara vertebra thoracica 4 dan 5. Dan bidang itu membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan inferius. Nah,
Mediastinum inferius ini masih dibagi lagi menjadi bagian anterius, medius, dan juga posterius. Lalu, apa saja isi dari masing-masing bagian mediastinum ini? Yang pertama, mediastinum superius. Dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Nah, isinya tuh ada thymus, ada trachea, esophagus, lalu arcos aorta dengan 3 cabang besarnya, dan masih banyak berbagai struktur lain. Lalu lanjut ke mediastinum inferior bagian anterius. Dia tuh letaknya di anterior dari perikardium, di posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Dia isinya ada sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Lalu ada bagian medius. Dia letaknya di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Dan mediastinum medius ini isinya ada core atau jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronchus primarius. Lalu bagian terakhir adalah mediastinum inferior bagian posterius. Dia letaknya tentu di posterior dari perikardium, di antara pleura mediastinalis. Dia itu berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus splanchnicus. Oke, cukup sekian pembahasan singkat tentang sistem kardiorespirasi dari aku. Mohon maaf apabila selama menjelaskan aku ada kesalahan penyebutan kata atau ada hal-hal yang memang tidak dikehendaki. Dan semoga penjelasanku kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.